8. Waktu di kelas 8, kalau misalkan dalam suatu lingkaran kita mengenal istilah adanya pi. Kapan pi-nya itu kita gunakan 22/7 dan kapan kita gunakan 3,14? Ada yang tahu? 22/7 dipakai kalau jari-jari itu diameternya kelipatan 7. Selain kelipatan 7 pakai 3,14. Betul. Sekarang Pak Guru tanya, kalau misalkan 1,4 itu kira-kira kalau jari-jarinya 1,4, kita gunakan pi-nya itu 22/7 atau 3,14? 22/7. 2/7. Kenapa gunakan 22/7? Kenapa? Karena 14 kan juga kelipatan 7. Iya, betul. Apakah dia kelipatan 7? 1,4-nya? Coba 7 ditambah 7? Enggak. Nah, kalau kelipatan 7 itu kan 7. Kelipatan 7 itu 7, 14, terus berapa nih? 28. 21, 28 dan seterusnya. Sekarang Pak Guru tanya, kalau misalkan pakai jari-jarinya sama dengan 1,4, pemilihan pi-nya itu kira-kira 22/7 atau 3,14? Jawabannya tadi 22/7. Mengapa pakai 22/7? Karena 1,4 ini adalah kelipatan dari 7. Di mana ini kelipatan 7-nya 1,4-nya, sedangkan ini 14. Ada yang tahu nggak? Karena kalau 1,4 itu sama dengan 14. Ya, 14. Iya, betul. Karena 1,4 itu bisa kita ubah terlebih dahulu jadi 14 dibagi 10. Udah ngerti berarti. Pak Guru lanjut lagi kalau sudah paham. Nanti kalau misalkan ada yang belum paham, langsung tanyain ya. Ini Pak Guru hapus dulu. Kita balik lagi ke classroom sebentar. Materi hari ini sudah ada di sini ya. Anak-anak tinggal bisa dipelajari ulang. Jadi dalam bentuk video kan tinggal di forward sama backward aja. Ternyata nggak bisa. Sebentar. Nah, sekarang kita bahas lebih detail mengenai seluk-beluk dari bangun ruang sisi lengkung yang tadi, yaitu mengenai tabung. Bagaimana? Sudah terlihat? Sudah. Nah, seperti yang Pak Guru tadi sudah sampaikan, ada unsur-unsur dari tabung. Unsur-unsur dari tabung itu, tabung memiliki yang namanya 3 buah bidang sisi, yaitu bidang sisi alasnya, alas dengan tutupnya. Kemudian memiliki bidang lengkung yang disebut dengan selimut tabung. Nanti kalau ada soal-soal diminta luas selimut tabung, berarti anak-anak tidak perlu mencari luas yang di atas, yang di bawah juga tidak perlu. Berarti cukup yang selimutnya saja. Masih ingat tadi apa rumus luas selimut tabung? Panjang kali lebar tadi. Ada yang masih ingat rumus selimut tabung tadi, luas selimut tabung? Kan 2 pi r kali t ya. Kalau ini dibuka kan tadi ini panjangnya yang di bawah, ini tingginya.
Oh, bagus, sudah ada yang masih ingat. Kemudian sisi alas dan sisi atas tabung berbentuk lingkaran yang kongruen dan sejajar. Kembali mengingatkan apa itu kongruen. Baru kemarin kita belajar materi kesebanguna dan kongruen. Dua buah bangun yang besarnya sama, besar, sudutnya juga sama. Betul. Kira-kira lingkaran yang di bawah dengan lingkaran yang di atas bentuknya sama atau berbeda? Sama. Betul, sama ya, makanya disebut kongruen. Coba bandingkan. Kalau misalkan lingkaran yang di bawahnya segini, terus lingkaran di atasnya segini, lebih panjang, lebih lebar, apakah dia akan membentuk tabung? Tidak. Tentu jawabannya tidak. Makanya dia memiliki sisi atas dan bawah lingkaran yang bentuknya lingkaran yang kongruen. Kemudian sifat yang ketiga, sisi lengkung jika dibentang akan berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang itu adalah keliling alas tabung, lebarnya adalah tinggi tabung. Ini tadi sudah. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, ini yang tadi kita sudah pelajari. Ini bisa anak-anak pelajari nanti lebih detail lagi. Kalau misalkan hari ini mungkin kalau cuma mendengarkan aja bisa aja lupa, tetapi kalau nanti di rumah kembali dipraktekkan maka akan semakin ingat. Nah, kemudian luas selimut tabung tadi sudah disebutkan, rumusnya 2pi R kali T. Kemudian luas seluruh sisi tabung, jadi luas selimutnya ditambah dengan 2 luas lingkaran. Volumenya ini langsung disinggung di sini, ada pi kuadrat R. Nah, di sini Pak Guru ada soal. Coba diorat-oretkan terlebih dahulu sambil Pak Guru lihat yang sudah absensi sudah berapa orang. Anak-anak coba kerjakan ini. Suatu tabung mempunyai jari-jari alas 5 cm, tingginya 20 cm. Dengan menggunakan pi 3,14 maka tentukan luas selimut tabung. Kemudian yang B, luas permukaan tabung. Nah, coba dikerjakan terlebih dahulu.
Komang Rasya Raditya Putra. Bisa dengar suara Pak Guru nah? Berarti nggak ada. Bagaimana Nana? Sudah selesai? Sudah Yang nomor A, berapa jawabannya? Luas selimut tabungnya 8, berapa? 628. 628. Terus luas permukaan tabung 785. 708. 5. Coba kita cocokkan jawabannya. Salah Pak Guru ngisi di sini ya. Ntar dulu. Pak Guru geser dulu. 628 dan 785. Nomor A betul 628, yang B 785 betul. Berarti anak-anak sudah paham yang ini. Bagaimana yang lainnya? Sudah ada yang belum paham? Kayaknya ini gampang ya. Nah, kalau misalkan sudah, anak-anak masuk ke classroom lagi. Coba dibuka classroomnya. Silakan dibuka tugas 2, bangun ruang sisi lengkung. Ya bukan, tugas 1 bangun ruang sisi lengkung. Yang tugas satunya. Wah, ini sudah banyak ya yang ngumpulin. Coba kita lihat ya. Gampang ya kayaknya, ini banyak yang udah betul. Dari tes bangun ruang sisi lengkung untuk tabungnya ini sudah Pak Guru perhatiin banyak yang sudah bisa. Coba Pak Guru acak dulu ini. Surya. Ya udah betul. Pak Guru perhatiin udah banyak yang mengumpulkan tadi. Nah, coba anak-anak, Pak Guru mau tahu kira-kira dari apa yang sudah Pak Guru sampaikan tadi, mungkin anak-anak bisa menyebutkan kembali rumus dari luas permukaan tabung itu. Ada yang bisa nggak? Ya, dijawab aja.
Ada yang Mas tahu rumus luas permukaan tabung tadi apa? Dode, dihidupkan dulu mic-nya. Apa tadi Pak? Apa tadi? Oh, Dode duanya. Ya saya pakai laptop juga Pak. Oh, Pak Guru perhatiin yang di atasnya. Ya. Tadi Rumus apa, Pak? luas, Apa ya. pertanyaan? Rumus luas permukaan tabung apa tadi? Luas 5. 2 kali V kali jari-jari, Betul. tambah V kali diameter kali tinggi. Betul. Kelilingnya kali tinggi. Ya. Itu udah ngerti ya, udah semua paham nih. Nah sekarang coba dibuka buku LKS-nya, Pak Eka, ya. untuk luas 5 tabung apa rumusnya Pak? Luas 5 tabung. Pak Guru ulang lagi ya. Mbak ulang aja sekali. Tolong. Nah, tabung ini kan terdiri dari 2 buah. Sebentar, Pak Guru. Tidak share screen, kita dulu. Share screen dulu. Nah, kalau tabung ini kan terdiri dari 2 buah lingkaran dengan jari-jarinya adalah R. Berarti luas permukaannya adalah 2 kali luas lingkaran ditambah dengan luas selimut. Nah sekarang lingkaran apa rumus luasnya? Tadi udah tahu, Pi kali R pangkat 2. Berarti rumus dari luas permukaannya untuk 2 kali luas lingkarannya adalah 2 pi R pangkat 2. Nah sekarang tinggal nyari luas selimutnya. Kalau misalkan gambarnya ini dibuka, kita bentangkan, maka akan terlihat bahwa selimut dari, nah mulai dari yang garis hitam ini, Pak Guru bentangkan bahwa selimut dari tabung ini sama dengan persegi panjang. Dengan sisi panjangnya, perhatikan yang lingkaran yang berwarna merah ini, berwarna hitam ini, dia akan ke bawah. Coba perhatikan, dia akan ke bawah, menutupi panjang dari persegi panjang, di mana garis yang berwarna hitam yang turun tadi adalah sama dengan keliling lingkaran. Nah ini sama dengan keliling lingkaran. Berarti kita tahu bahwa garis yang hitam ini adalah sama nilainya dengan 2 pi kali R, atau tadi yang sudah disampaikan oleh Dode, pi kali diameter. Ini sama, karena 2 kali R itu kan sama dengan diameter. Nah sekarang nilai ini akan bersifat sebagai panjang atau P. Sedangkan untuk persegi panjang ini ada H itu sama dengan lebarnya. Ada yang masih ingat luas persegi panjang itu rumusnya adalah panjang kali lebar. Nah panjangnya di sini kita ganti dengan ini 2πr ini, 2πr. Sedangkan lebarnya kita ganti dengan H atau T atau tinggi. Kita ganti dengan H, sehingga luas persegi panjang ini sama dengan 2 kali pi kali R kali H. Atau tadi Dode menyebutkan kalau kita ganti dengan pi kali D, berarti pi kali D kali H. Inilah yang kita sebut sebagai luas selimut dari tabung. Nah ini tinggal kita masukkan ke sini.
Pi kali D kali H. Sebenarnya ini cuma pemahaman kita saja. Oh, kalau persegi panjang rumusnya kan panjang kali lebar. Berarti panjangnya adalah keliling dari lingkaran, kemudian lebarnya adalah tinggi atau H. Kemudian untuk lingkarannya tinggal Pi kali R pangkat 2. Karena ada 2, berarti tinggal kaliin 2. Kadang-kadang ada soal yang menyebutkan sebuah kolam atau bak air tanpa tutup. Berarti kita tidak perlu untuk mencari satu luasan lingkaran yang ada di atasnya. Ini tidak perlu dicari, maka luas lingkarannya cuma yang di bawahnya saja. PR pangkat 2 aja. 2 PR kali H. Nah, ini bukan isi 2 lagi, tapi 1 aja. Karena konteksnya adalah sebuah bak air tanpa tutup. Maka lingkaran di atasnya nggak ada, tapi di bawahnya ada. Paham ya? Dia udah ngerti maksudnya Pak Guru? Berarti rumusnya kan 2 Pi R kali 2 tampak. Betul. Ditambah. Oh, yang ini untuk selimutnya saja. Iya, betul. Nah, untuk selimutnya aja. Iya, betul. Oke, makasih Pak. Iya. Bagaimana anak-anak yang lain? Ada yang mau ditanyakan lagi? Pak Guru, Iya. entar ini dibagi nggak PPT-nya? Sudah ada di classroom-nya, Nak. Sudah lengkap di situ. Sama Sudah ada, Pak, pembahasan, ya? iya, sama pembahasan Makasih Pak. latihannya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau tidak, kita coba untuk latihan soal dulu ya. Anak-anak coba buka buku LKS-nya dulu. Pak Guru hapus ya. Anak-anak coba dilihat uji kompetensi 1 di buku LKS-nya yang berkaitan dengan bangun ruang sisi lengkung. Di situ coba dilihat yang nomor 2, uji kompetensi 1 bagian A, yang diminta keliling alas tabung. Satu lagi anak-anak, ini ya. Kadangkala untuk dibangun ruang sisi lengkung, kemudian untuk di pelajaran kongruen sama kesebangunan kemarin, itu lebih banyak kita akan menggunakan triple Pythagoras. Pak Guru ingatkan sekali lagi, kalau mungkin ada yang masih ingat, ini kalau misalkan gambarnya Pak Guru tarik, nah kira-kira seperti ini. Ini adalah tingginya, ini jari-jarinya, ini sisi miringnya. Ini bentuknya kira-kira gambarnya akan berbentuk seperti segitiga siku-siku. Nah, ketika ada gambar segitiga siku-siku, anak-anak tidak perlu, untuk di bangku SMP ini tidak perlu mencari
kan kemarin waktu di kelas 8 ada rumus Pitagoras itu bahwa kuadrat sisi yang terpanjang sama dengan jumlahan kuadrat dari sisi-sisi yang lain. Itu bunyi dari hukum Pitagoras atau rumus Pitagoras. Nah, di sini kita menggunakan yang namanya triple Pitagoras saja. Misalkan ada angka 3, 4, maka pasangannya itu angka 5. Ini adalah sisi yang paling pendek, R-nya. Ini adalah T-nya. Kemudian ini adalah sisi miringnya. Kalau misalkan masih bingung menggunakan simbol ini, mungkin waktu di kelas 8 kan lebih familiar menggunakan simbol ini. A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2, gini ya. Lebih sering digunakan simbolnya. Nah, ini kalau menggunakan simbol ABC berarti 3-nya adalah A, tingginya B, maka sisi miringnya adalah C. Ini sama, cuma dalam aljabar kadang-kadang simbol itu suka-sukanya kita menentukan. Yang penting tahu maksudnya, R itu apa, T itu apa, S itu apa. Nah, lanjut lagi, kita setelah triple Pitagoras yang pertama ada 3, 4, 5. Ada yang berikutnya itu 5, 12, 13. Kemudian 6, 8, 10. 6, 8, 10. Kemudian ada 7, 24, 25. Kemudian ada 8, 15, 17. Nah, ini adalah triple Pitagoras yang sering digunakan. Sudah ketemu uji kompetensi nomor 2. Di sana diminta keliling alas tabung. Alasnya kan berbentuk lingkaran. Nah, ini panjangnya 17, tingginya 15. Kemudian berarti perlu nyari jari-jarinya berapa. Kalau dilihat di sini, pasangan dari 17, 15 itu adalah angka 8. Berarti jari-jarinya adalah 8. Otomatis sekarang kita akan mencari keliling dari lingkaran ini menggunakan pi-nya adalah 3,14. Nah, sekarang coba anak-anak hitung dulu yang soal nomor 2 tuh. Kira-kira keliling alasnya berapa? Dicoba dulu ya. Ada yang sudah ketemu? Oh, 25,12. Iya, betul. Yang jawabannya adalah 25,12. 2 kali 3,14 kali jari-jarinya 8. Ini anak-anak tinggal kalikan secara manual aja ya. Jawabannya adalah 25,12. Satuannya sentimeter. Baik, Kak. Ya, gimana? Untuk 8-nya tuh diameter, Pak, bukan jari-jari. Karena di gambarnya tuh dia tuh full, Pak, nggak setengah. Oh iya betul. Benar. Oh iya, bagus. Ini gambarnya tidak sama dengan itu ya.
Kira-kira gambarnya kayak gini. Berarti ini 8. Nah, kemudian berarti ini jawabannya kan 4. Ini 4. Ini tadi 15, ini 17. Oh ya, salah gambar ya. Berarti ini nggak isi ya. 2 kali R-nya itu 4. Makanya ini 8 ya. Udah pintar, udah bisa mengkoreksi. Jadi hal yang paling bagus di matematika itu adalah kita bisa mengkoreksi sesuatu yang salah, sehingga bisa mencari kebenarannya. Itu namanya berpikir kritis. Tidak langsung, oh kok bisa begini ya gitu. Itu adalah bekal yang sangat bagus. Bagaimana anak-anak? Ada yang masih belum paham bagian ini? Tidak. Sudah paham semua ya. Nah, kalau misalkan sudah paham semua, anak-anak bisa nanti kalau misalkan ketinggalan materi ini atau misalkan mau mengulang-ulang materi ini, silakan dibuka classroom-nya di bagian materi dan juga di bagian video pembelajaran yang sudah Pak Guru siapkan. Jadi bisa diulang-ulang. Kalau misalkan penjelasannya terlalu cepat, jadi bisa dilambatkan. Oke, karena di sini waktunya sudah lewat 3 menit. Kalau misalkan sudah tidak ada lagi yang ditanyakan, Pak Guru akhiri untuk meet kita pada pagi hari ini. Anak-anak Pak Guru ingatkan lagi, kalau yang misalkan ada yang belum absen, silakan mengisi absensinya. Kalau ada yang masih belum mengerjakan tugas-tugasnya, silakan tugas-tugasnya dikerjakan nanti sebelum Pak Guru nilai semuanya. Tapi Pak Guru lihat sudah banyak yang bagus-bagus di situ ya. Oke, kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tadi kita awali dengan berdoa, sekarang kita tutup juga dengan doa. Pak Guru pandu dari sini, anak-anak mari kita berdoa sama-sama karena kita sudah melakukan pembelajaran pagi hari ini dengan sehat dan lancar. Untuk itu berdoa mulai. Doa selesai. Sampai berjumpa kembali minggu depan. Pak Guru tutup meet kita hari ini, pada pagi hari ini. Silakan anak-anak bisa leave dari meet ini satu persatu, silakan. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Halo Ibu. Mikrofonnya dihidupin, Bu. Mikrofonnya Ibu masih ketutup. Mikrofonnya Ibu belum kebuka.